Sudah kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sehat Bu. semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini semuanya sudah masuk? Saya lihat dulu Sudah, ya. Bu. Oh iya, Hadir sudah semua, masuk Ibu. semua. Ya, hadir semua. Oke, Ketua kelas, Mas Ipal, minta tolong dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, semoga hari ini kita nanti diberi kelancaran ya dalam pembelajaran kita ya. Sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kemarin kita mempelajari tentang apa? Sistem pencernaan. Pencernaan. Iya, sistem pencernaan. Berarti apa yang kalian makan tadi pagi itu masuk apa yang kita pelajari kemarin kita pelajari di sistem pencernaan. Misalkan tadi pagi makan tempe, berarti ada apanya tempe? Protein. Bu. Ada protein. Terus dimasaknya kalau digoreng dikasih bumbu apa itu? Garam, Bu. Micin, Bu. Wah, micin. Nah, Mas Ipal seneng banget makan micin ini. Kalau kasih Royco itu gimana, Bu? Itu kasih Royco juga sama saja ada micinnya ya. Nah, makanya Ibu tanya karena hari ini kita akan mempelajari bumbu-bumbu yang sudah kalian konsumsi setiap hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, share screen Ibu sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama itu menyaksikan video. Masih belum muncul, Bu. Videonya. Ya, belum muncul. Saya ulangi Tadi ya. belum di slideshow ya, Bu. Saya ulangi dulu, saya ulangi. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Minta tolong di slideshow, Bu, biar lebih besar tulisannya. Oh, baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti saya perlihatkan video, tapi hanya sedikit saja supaya nanti pas kalian lihat di YouTube itu tidak keliru ya. Videonya sudah saya share di grup, nanti bisa ditonton diulang-ulang berkali-kali supaya lebih paham ya. Jadi kalian bisa menuliskan jenis-jenis zat aditif dengan teliti, termasuk tadi pagi yang dipakai buat masak apa tadi? Tempe goreng. Yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan berbagai zat aditif. Yang ketiga, dengan kajian literatur juga, peserta didik dapat mengorganisasikan jenis-jenis zat aditif. Nanti dikelompokkan ya. Kemudian, peserta didik dapat mengkaitkan pengaruh zat aditif terhadap kesehatan. Selanjutnya untuk keterampilan, nanti kalian diminta untuk mengamati bungkus makanan. Sudah dipersiapkan bungkus makanannya? Sudah, Bu. Sudah, kemarin sudah Ibu minta di WA Group, sudah Ibu minta untuk mempersiapkan bungkus makanan untuk dilihat komposisinya ya.
Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. nanti panduannya menggunakan LKPD, kemudian melakukan pengamatan dan dibuat laporan pengamatan sederhana saja. Nanti formatnya mengikuti LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ya. Oke, ini gambar apa ya kira-kira? Wah, kue, Bu. Kue. Rainbow. Rainbow. Kue ulang tahun, Bu. Color rainbow. Enak ya kira-kira. Aduh. Di dalam membuat kue ini, zat aditif apa kira-kira yang dimasukkan? Pewarna, Bu. Oh, Ada pemanisnya juga. Pewarna. Pemanis juga ada. Pemanis. Oh, pemberi Iya. aroma. Pemberi aroma. Jadi Tengah- supaya iya, ada beberapa zat aditif yang dimasukkan ke dalam kue ini. Jadi hari ini kita mempelajari supaya apa? Supaya kalian tahu zat aditif yang dimasukkan dalam makanan sampai pengaruhnya pada kesehatan, ya. Nah, sedikit di sini. Nanti apa sih zat aditif itu? Ada yang bisa membedakan antara zat aditif dengan zat adiktif. Saya, Bu. Ayo, ya, apa coba bedanya? Aditif. Kalau aditif itu berasal dari kata add, tambah, Bu. Jadi zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Sementara Bagus. zat adiktif berasal dari kata edik, Bu. Edik itu artinya candu. Sehingga zat adiktif itu dikatakan sebagai zat yang menyebabkan kecanduan bagi iya. pemakainya. Bagus sekali. Jadi kadang orang nggak bisa membedakan ya, tidak bisa membedakan antara zat aditif dengan adiktif. Yang satu digunakan untuk makanan, yang satu digunakan untuk kesehatan atau penelitian. Tapi kalau disalahgunakan bisa menjadi candu ya. Maka tidak boleh disalahgunakan. Oke. Nah, fungsi zat adiktif pada makanan tadi karena diberi pewarna, maka nanti untuk memperbaiki tampilannya supaya warnanya menarik. Untuk meningkatkan cita rasa dikasih pemanis, dikasih garam, kata Mas Ipa tadi dikasih vitsin ya, kata Mbak Rizky tadi dikasih Royco. Nah, selanjutnya untuk memperkaya kandungan gizi ada misalkan di gula itu sebagai sumber energi. Kemudian untuk mengawetkan supaya tidak cepat busuk. Oke, itu sedikit ya. Nanti jenis-jenis zat aditifnya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, dan pengental serta pengemulsi. Kalian pernah lihat di sekitar kalian apa saja zat aditif di sekitar kalian? Zat adiktif, Bu. Iya, zat aditif. Aditif. Ada aditif, nggak pakai K ya? Ya. Ya. Ayo Mbak Umul. Apa Yang saja coba? Garam, gula, Garam. kunyit, Kunyit. Lagi? cuka. Ya. Itu yang sering Oke. saya temukan, Ibu. Sekarang Mbak Wel nih, apa selain yang sudah disebutkan sama Mbak Umul? Daun pandan. Daun pandan. Buat untuk kue, Bu, biar ijo-ijo. Bagus. Kemudian? Apalagi ya? Ajinomoto. Ajinomoto. Gak apa-apa sebut merek sedikit ya, bukan promosi loh ya. Sekalian, Bu. Soalnya bapak saya bekerja di pabrik itu, Bu. Wah, bagus. Iya, biar ibu-ibu. Satu lagi ayo Mbak Wel nih. Aduh, apa ya? Ada daun pandan, ada ajinomoto. Kunyit, Bu. Enggak tahu lagi, Bu. Enggak tahu, Bu. Iya, kunyit. Tadi kunyit sudah dimunculkan. Kunyit sudah udah. disebutkan sama Mbak Umul ya. Oke. Cabe, kalau cabe, Bu. Cabai ya bisa masuk Bawang, ke zat Bu, adiktif bawang. juga. Ya,
Oke, tadi sudah disebutkan sama teman kalian. Ada gula, ada garam, dan seterusnya. Nah, pembagiannya tadi ada yang namanya zat adiktif alami, ada juga zat adiktif buatan. Bu, Nah, PowerPoint-nya saya nggak kelihatan, Bu. PowerPoint-nya nggak kelihatan? Oh ya, Iya. sudah kelihatan sekarang? Belum, Bu. Kalian juga sudah saya share ya di grup ya untuk PowerPoint, untuk bahan ajar sama LKPD. Sekarang kita lihat LKPD-nya ya. Tadi kan Ya, Bu. kalian sudah sampai ke Lagi ngerekam. sudah tahu zat aditif alami, sudah tahu zat aditif buatan. Nah, kenapa harus tahu? Itu nanti digunakan untuk mengamati bungkus makanan yang sudah kalian sediakan. Lihat komposisinya. Mana nanti yang zat aditif alami, mana yang zat aditif buatan. Nah, nanti di LKPD sudah kelihatan search-nya Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sebentar ya. Nah, kita kan menggunakan inquiry ya, metode pembelajarannya ya. Yang pertama ada fakta. Nah, faktanya santri di SMP Syubanul Waton dalam keseharian di asrama maupun di sekolah sering jajan di kantin dan di asrimat. Banyak sekali jenis makanan yang disajikan mulai dari makanan tradisional sampai makanan cepat saji. Kerap sekali para santri membeli makanan minuman tanpa menghiraukan kandungan yang ada di dalamnya. Seperti mie instan, minuman berenergi, snack ringan, permen, dan minuman kemasan. Beberapa santri mungkin sadar akan kandungan di dalam jajanan yang mereka beli. Akan tetapi masih banyak santri yang kurang mengindahkan hal tersebut. Nah, kalian suka jajan di kantin bakso yang sausnya banyak, iya kan? Wah, Ibu tahu ya? Nggak tahu, Bu. Terus kalau di kantin, pernah lihat itu Ibu ada yang belinya Piatos, Citato, Taro, iya enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu perhatian deh. ini fakta. Hafal itu, Bu. Iya dong. Ini fakta yang terjadi pada kalian kesehari-hari. Nah, dari keseharian kalian akan kita teliti makanan yang kalian beli di asrimat maupun di kantin. Yang pertama, tadi kan kasusnya sudah tahu ya, kalian jajan sembarangan tanpa melihat komposisinya. Yang pertama, LKPD-nya dibuka ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama, nanti dituliskan rumusan masalahnya. Kira-kira terkait dengan jajanan kalian, dengan permasalahan yang akan kita bahas tentang zat aditif alami dan buatan pada makanan, itu rumusan masalahnya apa? Ada permasalahan apa? Ayo Mbak Resti, coba dijawab. Rumusan masalahnya berarti wujudnya pertanyaan gitu, Bu. Ya, Kandungan apa saja yang ada dalam kemasan makanan? ya. Boleh tidak, Bu? Boleh, kandungan apa saja yang terdapat dalam kemasan makanan, ditulis merek makanan kamu. Mbak Oh ya, Resti, merek. ya. Mbak Resti yang diamati kemasan Tadi, Bu. makanannya apa? Citos, Bu. Citos, ketahuan suka makan Citos ya. Oke, Iya, Bu. sekarang Mbak Rizky Utami, rumusan Ya, Bu. masalah selain yang disebutkan Mbak Resti. Apakah di dalam kemasan apakah di dalam bungkus apakah di dalam makanan ini terdapat penyedap?
gitu, benar nggak, Bu? Penyedap, bagus. Nanti penyedapnya diarahkan ada 2 jenis. Apa tadi? Alami dan Alami dan buatan. Buatan. ya. Satu lagi ya. Mas Thomas, saya coba dijawab buat rumusan masalahnya. Apakah boleh makan mie instan setiap hari? Ya. Apakah boleh makan mie instan setiap hari? Ibu tambahkan sedikit ya. Apakah Bu. sehat? Ya. Tadi kan apakah bolehnya diganti. Apakah dengan makan mie instan setiap hari baik untuk tubuh kita gitu ya, karena nanti kita lihat dampaknya gitu nggih. Iya, Bu. Makasih, Bu. Nanti rumusan masalahnya tidak harus yang 3 tadi, cuman contoh ya, nanti dituliskan sekreasi kalian, dikaitkan antara komposisi dengan materi yang akan kita bahas tentang zat aditif, alami, dan buatan. Setelah kalian dapat rumusan masalahnya, kita masukkan ke hipotesis. Hipotesis itu merupakan kesimpulan sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Jadi, tadi berdasarkan rumusan tadi, kita buat kira-kira benar nggak ya dari rumusan itu, seperti itu. Kira-kira mengalami kebingungan tidak membuat hipotesisnya? Saya bingung, Bu. Sudah ada gambaran belum? Kita menduga gitu, Bu. Ya, menduga. Tadi kan misalnya makan mie instan, apakah makan mie instan setiap hari itu sehat, baik untuk tubuh kita? Maka dugaannya bagaimana? Coba, Mbak Rizky, coba. Makan mie instan setiap hari tidak baik untuk tubuh kita. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Karena kenapa kamu menduganya tidak baik? Harus ada alasannya. Karena banyak kandungan di dalamnya, Bu, seperti pengawet, mungkin pengenyal. Bagus. Jadi ketika membuat hipotesis tidak asal baik, tidak baik, tetapi harus ada alasannya. Sesuai, pasti ini Mbak Sulaika sudah buka-buka sedikit materi yang sudah Ibu sharing di grup WA ya. Iya, Bu, saya kan rajin. Bagus, semuanya juga rajin ya. Selanjutnya. Ya, Bu, saya rajin, Bu. Oh iya, tadi Mas Ipal sudah paham membuat hipotesisnya, katanya tadi bingung ya? Sudah, Bu. Jadi hipotesisnya dugaan dari jawab pertanyaan kita tadi ya, Bu ya? Iya, tapi menduga-duga dengan alasan yang logis gitu ya. Ya, Bu. Bisa dilanjutkan untuk menggunakan data? Lanjut, Iya, Bu. Ya. Nah, setelah tadi ada rumusan masalah, kemudian kalian menduga-duga, kira-kira jawabannya seperti ini. Kemudian kalian kumpulkan data. Nah, caranya bagaimana kira-kira? Ada yang mau menjawab? Dengan melihat komposisi makanan di bagian belakangnya itu, Bu. Bagus. Setelah dilihat komposisinya, kemudian diapakan? Ditulis, Ibu. Dicatat, Bu. Ditulis, Bu. Dicatat. Ya, setelah dicatat, apa hubungannya sama materi kita? Dikelompokkan dan yang zat aditifnya, Bu. Iya, Mbak, alami dan sekali. Dikelompokkan mana yang alami dan mana yang buatan. Nanti juga dikelompokkan berdasarkan apa lagi selain alami dan buatan? Pemanis, penyedap, Bu. Bagus. Nanti dikelompokkan lagi mana yang pemanis, mana yang penyedap, dan seterusnya. Oke, ada yang masih kebingungan dalam mengumpulkan data? Udah paham, Bu? Bagus, kita lanjut ya. Nah, setelah datanya kalian dapat, selanjutnya menguji hipotesis atau menganalisis data dengan mengkaitkan data yang sudah kalian dapat dengan modul yang sudah Ibu bagikan. Sudah dibuka semua belum, Bu, modulnya? Sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke.
Nanti videonya saya tampilkan di akhir saja ya, biar nanti pas udah tegang kita rileks lihat videonya gitu ya, enggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kelompok, zat aditif apa saja yang terdapat dalam makanan yang diamati. Nanti kelompoknya sebelum kalian, karena nanti saya minta hasilnya dikumpulkan di WA grup ya, satu kelompok harus sama. Saya bagi dulu kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 Mas Ipal sama Mbak Pipin. Kelompok 2 Mbak Resti sama Mbak Rizky. Kelompok 3 Mbak Sri Rejeki sama Mbak Sulaika. Kelompok 4 Mas Thomas sama Mbak Umul, dan kelompok terakhir Mbak Welni sama Mbak Wika. Nanti satu kelompok hasilnya harus sama, tapi dikumpulkannya sendiri-sendiri di WA grup ya. Baik, Bu. Nah, nanti dilihat ini, dari pertanyaan ini nanti dijawab bersama-sama. Dalam satu kelompok, berdasarkan pengamatan yang dilakukan kelompok, zat aditif apa yang terdapat dalam makanan yang diamati. Karena satu kelompok dengan kelompok yang lain itu beda yang diamati, maka nanti yang dituliskan juga berbeda, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis zat aditif buatan yang terdapat dalam makanan yang diamati dan digantikan dengan zat aditif alami. Tadi sudah disebutkan mana yang buatan, mana yang alami. Ada positif, ada negatifnya. Maka yang buatan itu bagaimana ketika digantikan dengan yang alami yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bagaimana masing-masing kelebihan zat aditif alami dan buatan. Nanti kalian bisa dilihat di modul, bisa juga searching-searching lewat internet, boleh ya. Tapi nanti alamat HTTP-nya harus disertakan. Bagaimana pula kekurangannya? Bagaimana dampak masing-masing zat aditif terhadap kesehatan? Yang terakhir nanti membuat kesimpulan. Kalau kesimpulan isinya apa kira-kira? Yo, Mbak Pipin dijawab. Mbak Pipin. Pipin izin, Bu, tadi, Bu. Oh, iya. Kenapa ya izinnya ya? Saya ada kepentingan keluarga ya? Ya, ada kepentingan. Iya, tadi ada kepentingan keluarga. Ada yang meninggal gitu, Bu, tadi katanya. Semoga kita doakan. Oke, enggak apa-apa. Sekarang diganti Mbak Welni, ayo. Kalau membuat kesimpulan itu isinya apa kira-kira? Isinya dari pertanyaan-pertanyaan di atas, Bu. Iya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tujuan mengapa kita melakukan pengamatan. Kemudian juga harus menjawab perumusan masalah. Jadi, ketika orang melihat kesimpulan kita, itu sudah tahu. Oh, berarti yang diamati ini, hasilnya seperti ini. Seperti itu ya. Sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD-nya sudah Ibu buatkan, nanti yang dikumpulkan yang ini ya. Ini nanti diisi, isinya berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi dan juga kita bahas tadi. Sekarang kita nonton dulu sebentar. Videonya juga sudah Ibu kirim linknya, Ibu kirim di grup WA ya.
Kelihatan videonya Ibu? Kelihatan, Iya, Bu. Iya. Kalau yang ini kelihatan nggak? Masih Ini mohon maaf muter-muter, ya. Bu. Oh, yang Ibu di media player nggak bisa dimunculkan ini. Bentar ya. Karena di rumah Ibu itu pegunungan. Jadi sinyalnya kurang stabil. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ibu ada latihan ya Bu ya? Nanti ada soal latihan ya Bu? Iya, soal latihannya nanti LKPD-nya dulu, nanti seperti apa, baru nanti soal latihannya Ibu jelaskan ya. Nah, nanti di video ini akan dijelaskan tentang zat aditif yang ada dalam makanan kalian sehari-hari. Ibu cepatkan, enggak apa-apa ya, karena kalian sudah Iya, Bu. nanti bisa Nanti kita lihat sendiri, Bu, dari YouTube. Kan linknya sudah ada, Bu. Iya. Ini hanya sekilas saja ya. Oke, dari LKPD ada yang masih bingung mulai dari pertama sampai akhir sampai ke kesimpulan? Masih ada yang mau ditanyakan dari yang kita bahas tadi? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah, Bu. Nanti LKPD-nya ditulis ya, ditulis. Yang dikumpulkan hanya di formatnya saja, dikumpulkan satu persatu lewat WA Group. Kemudian nanti Ibu beri soal sedikit, hanya 10 soal. Linknya juga sudah Ibu kirimkan di WA Group. Kalau untuk yang evaluasi, biar nggak contek-contekan ya, kita kerjakan sekarang. Ayo semuanya dibuka linknya. Nggak boleh kerja kelompok. Iya, Bu. Kalau evaluasi, kerja sendiri, kerja kelompoknya tadi. Jadi kalian harus jujur. Itu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Yes, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, cukup. Waktunya sudah selesai. Sudah 10 menit. Waduh, Silakan Bu. bisa. Kenapa, Mbak Wel nih? Satu lagi, Bu. Oke. Udah, Bu. Udah. Nah, di submit ya. Oke. Oke, Bu. Ibu lihat sebentar skornya. Saya 100, Bu. Wah, alhamdulillah 90% nilainya bagus-bagus semua. Nilai tertinggi ini Mas Ipal dapat 100 ini sama Mas Thomas ini. Satu lagi Mbak Mega juga 100. Oke, yang sudah mendapatkan nilai bagus alhamdulillah dipertahankan, yang belum 100 Hadiahnya, ini Bu. sudah banyak. Hadiahnya, Bu. Ada Ini hadiahnya sudah nggak, banyak Bu? yang hadiahnya nanti nilai didapat. Praktis bakso ya, Bu. Asik. Iya. Terus yang belum mendapatkan nilai sempurna, sudah banyak yang 90, sudah banyak yang 80, nanti ditingkatkan lagi, besok nilainya 100. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kemudian jamnya sudah hampir habis ya. Kemudian pertemuan selanjutnya, hari ini kita sudah membahas tentang zat aditif pada makanan. Zat aditif
tadi dibedakan menjadi 2. Apa tadi? Alami dan buatan, Bu. Bagus, Mas Ipal. Setelah dibedakan itu jenisnya ada beberapa. Ya coba Mbak Wika dijawab jenis-jenisnya. Ya, ada zat pemanis, Pemanis. penyedap, pengawet, pengemulsi, pengental. Itu, Bu. Bagus. Jadi ada alami, ada buatan, ada pemanis, penyedap, perasa, pewarna, pengawet, ada pengental juga. Oke. Terus satu lagi. Mas Thomas, ayo coba. Ya, Bu. Terkait Ya, dengan Bu. zat aditif yang kita pelajari, yang terakhir apa? Baik tidak untuk kesehatan. Zat aditif mesti diperhatikan baik atau tidak baik untuk kesehatan. Ada yang berbahaya, ada yang boleh baik. Iya. Kalau mie instan nggak boleh tiap hari, Bu. Bagus. Jadi zat aditif itu ada yang boleh digunakan, ada yang boleh digunakan secukupnya, ada yang tidak boleh digunakan ketika berlebih. Contohnya, kalau makan mie instan kita nggak boleh setiap hari karena tidak baik untuk kesehatan. Seperti itu ya. Pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah zat adiktif yang tadi ada keterkaitannya dengan candu. Seperti di awal yang tadi Mbak Umbul jelaskan ya, kalau adiktif itu terkaitnya dengan candu, Bu, gitu. Jadi terkait dengan candu, dengan bidang kedokteran, bidang penelitian. Kalau untuk zat adiktif tidak boleh dikonsumsi secara bebas. Seperti itu ya. Ya, masih ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Sudah jelas semua, Ibu. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, karena waktunya sudah selesai ya. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk doa penutup. Baik, teman-teman, setelah kita selesai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa tidak cuma mengerti tapi juga bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kalau jajan sekarang jangan sembarangan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.